Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari eh, kelas Etika Profesi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Dampak Negatif Pelanggaran Hak Cipta dalam Era Digitalisasi. Di sini kelompok kami terdiri dari Nanda Afriansyah, Muhammad Pahlevi Muzaffar, Liviani Kiwinata, dan Nayaka Nayotama. Nah, latar belakang dari jurnal kami ini, manusia tercipta atas kreativitasnya masing-masing. Dengan adanya perkembangan ilmu teknologi, ciptaan atau karya seseorang dengan mudah bisa disebarluaskan ke masyarakat luas. Namun, kemudahan yang didapatkan terkadang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian orang. Kemudahan tersebut terkadang justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyebarkan atau bahkan mendistribusikan karya seseorang dengan sangat mudah, walaupun tidak memiliki hak atas karya tersebut. Rumusan masalah, bagaimana proses perlindungan ciptaan atau karya di era digital ini? Apa saja dampak akibat pelanggaran hak cipta? Bagaimana solusi untuk menghindari pelanggaran hak cipta? Metodologi jurnal ini termasuk ke dalam pembahasan hukum normatif dengan menggunakan riset studi pustaka. Melakukan perancangan dengan mengumpulkan data pustaka baik secara online maupun offline. Apa itu hak cipta? Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan menurut Budi Agus Riswandi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 2014 mengatakan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Budi Agus Riswandi, hak cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelahnya. Karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta ditetapkan bahwa ciptaan yang dapat dilindungi berupa karya seni, karya publikasi, dalam kurung buku, video, ataupun pidato, sampai juga ke koreografi. Selanjutnya, ada contoh kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pada tahun 2021, YouTuber keluarga Halilintar yang dikenal sebagai Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Akun YouTube dari Gen Halilintar mengunggah sebuah lagu di mana lagu tersebut merupakan modifikasi dari lirik lagu Lagi Cantik yang diternakan oleh PT Nagaswara Publisinder Indo. Nah, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan dari Gen Halilintar merupakan pelanggaran hak cipta, yaitu menggunakan dalam bentuk elektronik atau digital, penerbitan karya ciptaan, dan pendistribusian hasil pelanggaran hak karya cipta melalui media sosial. Maka dari itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gen Halilintar wajib membayar kerugian sebesar 300 juta rupiah untuk masalah tersebut. Sanksi bagi pelanggar hak cipta, yaitu pada pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan yang pertama penjara paling singkat 1 bulan dan denda 1 juta rupiah atau penjara paling singkat 7 tahun dengan denda 5 miliar. Lalu sanksi lainnya yang pertama menyiarkan, memamerkan, menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana maksimal 5 tahun penjara dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Yang kedua, memperbanyak penggunaan untuk komersial suatu program komputer dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Selanjutnya, dampak pelanggaran hak cipta. Yang pertama, merugikan bagi pihak pencipta maupun pelanggar. Itu dalam segi material, hal ini berdampak mata ekonomi pencipta apabila hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pemilik bersifat komersil seperti hasil karya yang memiliki nominal, software, ataupun karya film. Minat konsumen terhadap karya tersebut akan menurun jika karya tersebut dibajak dan didistribusikan ke pasar dalam harga yang lebih rendah. Yang kedua, tidak amannya data pencipta karena data karya pasti ada data-data penting seperti nama, nomor kartu, dan lain-lain yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam dunia akademik, yaitu plagiarisme.
dapat menurunkan kredibilitas pelanggaran maupun instansi terkait. Selanjutnya, solusi. Solusi agar terhindar dari pelanggaran hak cipta. Yang pertama, bagi pencipta sebaiknya segera memberikan hak paten pada karyanya. Hak cipta ini bisa didaftarkan ke DKJI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di bawah naungan Kemenham, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kedua, meminta izin pada pencipta jika ingin membuat karya agar bisa ditiru dan diubah. Izin didapatkan secara tertulis dan diketahui secara langsung oleh pencipta. Yang ketiga, memberikan watermark pada karya yang ditiru. Dalam bidang akademik, pembuatan karya tulis yang sulit untuk mendapatkan izin tertulis karena terkendala akan jarak atau waktu, dapat mencantumkan sumber dari karya tulis yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya tulis yang baru, baik diletakkan dalam daftar pustaka maupun sitasi pada setiap paragraf. Dalam daftar pustaka wajib terdiri dari nama pencipta, judul karya, dan tahun dibuatnya. Selanjutnya, L. Nah, jadi kesimpulannya, hak cipta ini sangat penting bagi pencipta. Dalam era digitalisasi ini yang segalanya menjadi mudah, hak cipta sangat diperlukan untuk menghindari kejadian pelanggaran hak cipta. Kesadaran akan masyarakat akan hak cipta itu harus lebih ditekankan lagi, karena meskipun hukum sudah berjalan sebagaimana semestinya, apabila masyarakat itu masih memiliki pemikiran yang untuk memplagiat, maka itu akan berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.